Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan, pada petang hari ini tanggal 10 Juni 2021 kita kembali mengadakan PA wilayah. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan kembali membahas tema yang beberapa minggu lalu sudah kita bahas. Dan tema pada petang hari ini yaitu bagaimana saya dapat mengatasi kekecewaan. Dan tema ini merupakan tema bagian kedua. Dan sebagai bacaan nats pada PA wilayah petang hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 23. Baik Bapak Ibu, kita sebelum memulainya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian datang ke hadirat Tuhan sebanyak 2 kali. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan PA wilayah pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami dapat melaksanakan PA wilayah yang pada kesempatan ini kami berada di rumah keluarga Bapak Ari Karmite dan Ibu Yopet. Semua ini karena penyertaan-Mu dan berkat-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan PA wilayah ini. Tuhan, berkati PA wilayah ini dari awal hingga akhir, dan kiranya Roh Kudus-Mu turun ke dalam ruangan ini, rumah ini, supaya di dalam kami melaksanakan PA wilayah ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir.
Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, jemaat GKI Sanasase yang ada di rumah, kiranya Engkau juga berkati. Terkhusus ya Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa untuk Pendeta Luther yang akan menyampaikan PA wilayah ini, supaya apa yang beliau sampaikan dapat kami mengerti dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pendeta Luther. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai dengan 23. Ya. Pendeta Rina bisa baca ya. Nehemia 4 ayat 10 sampai 23. Nehemia 4 ayat 10 sampai dengan 23. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang dan tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang, dan merekahnya
fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ya, terima kasih Penatu Harina Papalapu yang sudah membacakan teks Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 23. Jadi bacaan kita ini sebenarnya rangkaian dari bahan PA kita yang pertama. Ya. Jadi kalau saya boleh meringkas lagi, mengingatkan kita kembali, Nehemia ini adalah juru minuman Raja Persia. Ya, jadi dia ini pejabat di kerajaan Persia. Waktu itu kerajaan Persia menjajah Israel. Ya. Persia itu sekarang negara Iran. Ibu kotanya Teheran, ya. Nah, jadi ditugaskanlah Nehemia ini pulang ke Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh akibat kalah perang dengan kerajaan Babel. Ya, maka pulanglah Nehemia dan bersama dengan beberapa orang Israel berusaha membangun tembok. Nah, awalnya mereka membangun dengan semangat, tapi baru setengah jalan nampak sekali mereka mengalami kekecewaan. Nah, itulah yang menjadi tema PA kita. Ya, bagaimana saya dapat mengatasi kekecewaan. Jadi Nehemia dengan beberapa orang Israel yang membangun tembok Yerusalem merasakan kekecewaan. Padahal awalnya mereka semangat. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana mengatasi kekecewaan. Kalau bahan PA yang lalu, apa sajakah yang dapat menimbulkan rasa kecewa? Ya, kalau sekarang bagaimana mengatasinya? Jadi itu. Nah, saya sudah tulis di sini bahannya. Apakah obat penawar bagi penyakit kekecewaan yang buruk ini? Ya, jadi minggu lalu, PA yang lalu kita belajar bahwa penyakit yang melanda seluruh manusia ialah kekecewaan. Dan siapapun bisa mengalaminya. Itu penyakit menular walaupun bukan karena virus atau bakteri. Ya. Nah, perhatikan apa yang Nehemia lakukan sebagai pemimpin yang bijaksana dan sebagai seorang hamba Allah. Ia tahu apa yang menyebabkan umat Israel kecewa. Karena itu ia mengambil langkah-langkah yang semestinya untuk meluruskan masalah. Ada 3 prinsip untuk menolong kita di saat kita ingin menyerah. Jadi biasanya kalau orang mengalami kekecewaan, ya, dia akan memutuskan, udah deh, saya menyerah saja. Ya, saya menyerah saja. Memang saya nggak mampu, memang saya tidak cakap, atau memang bukan bagian saya, bukan rezeki saya, bukan jodoh saya. Begitu biasanya alasannya, ya. Lalu menyerah. Nah, padahal sebelum kita memutuskan menyerah, mari kita lakukan 3 prinsip ini dulu. Ya, 3 prinsip bagaimana kita mengatasi rasa kecewa. Yang pertama, menata ulang. Yang kedua, mengingat. Dan yang ketiga, melawan. Jadi, dalam hal menata ulang, ya, temukan cara yang lebih baik. Temukan cara yang lebih baik. Jadi, dalam bacaan Alkitab kita tadi, Nehemia sebagai pemimpin menggunakan prinsip menata ulang. Di ayat 13 kata Nehemia,
Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah. Jadi orang-orang yang mau membangun kembali tembok Yerusalem ditata ulang posisinya. Kamu sebelah sini, kamu sebelah sana, kamu sebelah sini ya. Kamu nanti menghadapi ini dan itu. Ditata ulang. Nah, Nehemia seolah-olah berkata demikian. Kita akan membuat semua pembangunan tembok Yerusalem ini terorganisasi dengan baik. Kita akan membuat sebuah sistem baru. Ya. Sistem baru di sini. Kalian semua pergilah ke sana dan yang lainnya berdiri di sini dan kita akan memecahkan persoalan ini. Ya, menata ulang. Jadi prinsip pertama dalam mengalahkan kekecewaan adalah ini. Tata ulang hidup kita. Ketika kita merasa kecewa, jangan menyerah dengan tujuan-tujuan kita. Sebaliknya, temukan sebuah pendekatan yang baru. Ya, jadi coba cari nih pendekatan baru yang bagaimana nih? Ketika kita merasa kecewa, bukan berarti kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Kita bisa saja melakukan hal yang benar, namun dengan cara yang salah. Ya. Nah, cara yang salah inilah yang harus kita tata ulang. Apakah orang-orang Yahudi ini salah karena membangun tembok Yerusalem? Tentu sama sekali tidak. Itu adalah hal yang benar. Membangun tembok itu hal yang benar. Tetapi mereka melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Dan akibatnya mereka menjadi kecewa. Nah, pertanyaannya, apakah saudara mempunyai masalah dalam pernikahan? Dalam hubungan suami istri? Hubungan orang tua dengan anak-anak? Sehingga saudara merasa kecewa? Pasti semua orang yang berumah tangga merasa kecewa ya. Istri kecewa dengan suami, suami kecewa dengan istri, orang tua kecewa dengan anak-anak, anak-anak juga kecewa dengan orang tua. Pasti dalam rumah tangga pasti ada. Tinggal kadarnya. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi yang ringan juga bisa jadi berat. Namun yang berat bisa jadi ringan. Nah, bagaimana mengatasi kecewa karena masalah dalam pernikahan? Jangan menyerah. Di sini dibilangnya, cobalah sikap yang baru. Cobalah sikap yang baru. Artinya tata ulang hubungan dalam rumah tangga, hubungan pernikahan suami istri, tata ulang. Apakah saudara mempunyai masalah dalam bisnis? Jangan menyerah. Cobalah pendekatan baru. Apakah saudara mempunyai persoalan dalam kehidupan iman Kristen Anda? Jangan menyerah. Cobalah tata ulang iman saudara dengan doa yang baru dan semangat pelayanan yang baru. Apakah saudara mempunyai masalah dengan kesehatan saudara? Cobalah tata ulang pola hidup saudara. Pola makannya gimana? Udah bener nggak? Pola istirahatnya, tidurnya cukup nggak? Jangan begadang terus. Pola olahraga, ya. Apakah kita sudah cukup gerak? Karena kalau tidak gerak, ya badan semua bisa jadi kaku, ya. Berat badan bisa naik. Jadi tata ulang itu semua. Apakah saudara mempunyai masalah dengan pekerjaan? Tata ulang lagi pekerjaan saudara. Apakah saudara mempunyai masalah dengan penggunaan waktu? Waduh, kayaknya waktu yang saya gunakan ini nggak beres nih. Saya kelabakan terus, saya seperti dikejar-kejar. Ya udah, tata ulang pemanfaatan waktu saudara. Kerjakanlah yang paling utama dan yang prioritas terlebih dahulu. Jadi yang penting jangan menyerah, coba dan cobalah terus, tata ulang terus menerus. Seringkali kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan bijak. Sebuah penelitian mengatakan sekitar 80% waktu kita biasanya dihabiskan untuk 20% aktivitas kita yang tidak produktif. Akibatnya kita menjadi frustrasi.
seharusnya yang harus kita lakukan adalah menghabiskan 80% waktu kita untuk 20% pekerjaan kita yang paling membawa hasil. Ya, jadi artinya berikan lebih banyak waktu untuk sesuatu yang membawa hasil yang bagus. Jangan beri banyak waktu untuk suatu kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini yang membuat kita kecewa. Para manajer perusahaan menyebutnya dengan ROI time atau Return on Investment, waktu kembali modal. Dengan kata lain, gunakan waktu yang maksimum pada hal-hal kecil yang menciptakan hasil-hasil yang paling besar. Perhatikan bahwa Nehemia dia berfokus pada prioritas-prioritas. Ketika ia menata ulang, ia menempatkan orang-orang berdasarkan kelompok keluarga. Kalau orang Batak itu biasanya keluarga Simatupang di sini, keluarga Simbolon di sini, keluarga Purba di sini, keluarga Tobing di sini. Kalau dia itu etnis Ambon, keluarga Kermite di sini, keluarga Tureai di sini, keluarga Sopamena di sini, Soisa di sini. nah, Soisa di sini, ya. Diatur sesuai keluarga tuh, ditata ulang. Ya, ditata ulang. Ketika ia menata ulang, ia menempatkan orang berdasarkan kelompok keluarga. Kenapa tuh berdasarkan kelompok keluarga? Karena ia tahu bahwa setiap orang yang mengalami kecil hati itu orang yang kecewa, itu biasanya mengalami kecil hati. Ya, jadi kayak minder, jadi kayak nggak mau lagi, ya, itu yang namanya kecil hati. Membutuhkan dorongan dari kelompok. Jadi orang yang kecil hati ini, dia membutuhkan dorongan dari keluarganya. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo. Kemarin kamu gagal, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita dukung deh, kita dukung. Ayo. Nah, begitu. Didorong. Nah, yang bisa mendorong tentu anggota keluarga. Ya. Kita membutuhkan orang lain. Dan keluarga adalah kelompok yang alamiah. Ketika seseorang dalam keluarga merasa kecewa, para anggota keluarga lainnya menghiburnya. Kita membutuhkan teman-teman Kristen kita untuk saling memberikan dukungan dan dorongan satu sama lain. Ketika saya kecewa, saudara mengangkat saya. Dan ketika saudara kecewa, saya mengangkat saudara. Nah, itulah dukungan kelompok. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita berjemaat nih, seperti ini. Bahwa kita ini anggota jemaat GKI Jaya Saksa, kita saling mendukung. Ya, ketika saya lemah, Pak Ari yang menolong. Ketika Pak Ari kesulitan, saya berusaha untuk menolong juga. Jadi begitu kita semua. Nah, Raja Salomo berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, tali rafia itu kan terjalin dari 3 tali kan, ya, sehingga dia menjadi tali apa tuh yang cukup kuat. Yang plastik itu tali rafia, ya. Rafia, ya. Ya, itu kan dari 3 tali yang dijalin sedemikian rupa kan. Nah, makanya dibilang tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Apa yang ia maksudkan? Yang ia maksudkan bahwa adalah penting memiliki orang lain dalam hidup kita untuk menolong dan mendorong kita. Nah, itulah pentingnya dalam keluarga. Sebagai suami,
Pak Ari mendorong ibu, ibu juga mendorong bapak, anak-anak juga begitu seterusnya. Kita saling mendorong, saling mendukung sebagai satu keluarga untuk kita menata ulang, ya. Yang kedua, ingat pemimpin Anda. Jadi bagaimana mengatasi kecewa? Yaitu dengan mengingat bahwa Tuhan Allah yang memimpin hidup kita. Perhatikan apa yang dikatakan Nehemia tadi. Dia mengatakan begini, "Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat." Jadi Nehemia mengatakan ini karena waktu orang Israel membangun tembok itu, mereka diancam oleh sesama saudara yang gak suka, ya. Mereka diancam, awas kamu kalau kamu teruskan pembangunan ini, ya. Nah, Nehemia bilang, jangan takut, Tuhanlah yang memimpin kita, ya. Jadi apa artinya mengingat Tuhan? Mengingat bahwa Tuhan yang memimpin kita, apa artinya? Artinya menyerahkan kembali diri kita kepada Tuhan. Iya, artinya mendedikasikan kembali diri kita kepadanya, mengabdikan, ya. Artinya kita mendekat kepada kuasa Allah di dalam Roh Kudusnya, ya. Jadi jangan menjauh dari Tuhan, karena kalau menjauh kita nggak akan ada kekuatan. Nah, apa saja yang khususnya harus kita ingat? Jadi ketika kita mengingat Tuhan, apa sih yang kita ingat? Ada 3 hal. Pertama, ingatlah kebaikan Tuhan kepada kita di masa lalu. Ingat, nih Tuhan di masa lalu pernah berbuat baik apa ya sama saya? Ketika kita mulai berpikir tentang segala hal yang baik yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita, semangat kita akan diangkat, ya. Oh, Tuhan di masa lalu pernah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Wah, itu jadi semangat kita. Kalau begitu memang Tuhan itu luar biasa. Saya mau tetap berpegang pada Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ingatlah kedekatan Tuhan Allah dengan kita saat ini. Ingatlah kedekatan. Apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita sekarang? Tuhan Allah selalu bersama dengan kita, entah kita merasakannya atau tidak. Karena Ia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Kita mungkin belum bisa merasakan kehadiran Allah, namun Ia selalu hadir. Kita mungkin tidak memanggil nama Allah, tetapi Ia bersedia setiap saat menjawab kita. Wah, itulah istimewanya Tuhan, ya, yang dekat dengan kita. Nah, yang ketiga yang mesti kita ingat, kuasa Tuhan Allah untuk masa depan kita. Ia akan memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ketika kita merasa kecewa, alihkan pikiran kita dari keadaan kita, lalu tujukan kepada Tuhan, karena keadaan dapat membuat depresi dan kecewa. Jadi jangan kita fokus pada keadaan dan masalah, karena kalau fokus pada keadaan dan masalah, kita malah akan depresi. Tapi fokuskan pada Tuhan, ya, fokuskan pada Tuhan. Ingat, pikiran kita menentukan perasaan kita. Jika kita merasa kecewa, itu karena kita memikirkan pikiran-pikiran yang melemahkan. Sebaliknya, jika kita ingin merasa termotivasi, mulailah memikirkan pikiran-pikiran yang memotivasi, yang membuat kita jadi bangkit kembali, ya. Pilihlah beberapa ayat yang membangun untuk dihafalkan. Jadi cara kita memotivasi diri, ingat ayat-ayat Alkitab yang bisa membangkitkan semangat. Di sini dikasih contoh tadi Filipi 4 ayat 13, ya.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau Roma 8 ayat 39, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Atau Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, ya. Dan Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ayat-ayat ini bagus kita hafal. Untuk apa? Bukan untuk jadi mantra, tetapi untuk membangun motivasi, membangun semangat, supaya ketika kita kecewa, kita ingat Tuhan selalu beserta dengan saya. Ya. Nah, maka langkah yang ketiga, lawan pandangan yang suram. Jadi bagaimana mengatasi atau melawan kekecewaan? Caranya menolak kekecewaan itu. Ya, tolak kekecewaan itu. Perhatikan apa yang dikatakan Nehemia. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia 4 ayat 14b. Apa maksud perkataan Nehemia ini? Artinya jangan menyerah kepada kekecewaan tanpa perlawanan. Ya, jadi jangan menyerah dulu, jangan kalah dulu sebelum melawan, ya. Jadi lawan, tolak kekecewaan itu, lawan dia, jangan menerimanya, tetapi tolak rasa kecewa itu. Alkitab mengajarkan bahwa kita orang Kristen ada dalam peperangan rohani. Dan ini adalah sebuah pertempuran. Kita ada dalam konflik adikodrati, peperangan melawan kekuatan-kekuatan negatif. Alkitab berkata bahwa iblis adalah pendakwa orang-orang Kristen. Ia senang menjatuhkan kita. Itu adalah alat utamanya, karena ia tahu bahwa orang Kristen yang kecewa memiliki potensi yang terbatas. Iblis tahu bahwa saat kita jatuh, kemungkinan besar kita akan kalah. Jadi, iblis melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk membuat kita kecewa. Rasul Yakobus berkata, lawanlah iblis. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis beserta pikiran-pikiran negatifnya. Semua kekecewaan yang coba iblis berikan ke dalam hidup kita, lawan semuanya itu, ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dalam kehidupan. Sikap berkecil hati itu adalah pilihan, ya. Jadi ini bukan takdir, bukan maunya Tuhan. Ini sebuah pilihan, si berkecil hati itu. Kita dapat memilih untuk kecewa, tetapi orang-orang benar, orang-orang besar menolak untuk menjadi kecewa. Mereka tidak mengenal kata berhenti. Mereka tidak pernah menyerah. Bahkan saat mereka letih, saat mereka frustrasi, gagal, dan ketakutan, mereka tidak pernah menyerah. Orang-orang besar adalah orang-orang yang biasa, namun dengan kegigihan yang luar biasa. Mereka tetap bertahan di sini dan tidak akan pernah menyerah. Ya, jadi itulah penjelasan bagaimana Nehemia yang diangkat menjadi pemimpin untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika dia melihat anak buahnya, katakanlah begitu ya, orang-orang Israel yang terpanggil membangun tembok itu merasa kecewa, maka dia berusaha menemukan 3 cara bagaimana mengatasi kekecewaan dan bangkit kembali, sehingga akhirnya pembangunan tembok Yerusalem bisa selesai, ya, bisa selesai sempurna. Ya, kami berharap saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan kami di rumah keluarga Bapak Ari Kermite ini dapat mengerti paham PA ini, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan diskusi. Silakan
Siapa saja yang mau menjawab? Saya yang akan menyampaikan pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa sajakah masalah dalam hidup yang dapat membuat kita menjadi kecewa? Apa saja, Pak Daud? Ya, dalam keluarga, dalam Kecewa pekerjaan. dalam keluarga Ya. dulu ya. Ya, Keluarga dalam arti apa nih Pak? ya hubungan kita dengan Pasangan. hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak ataupun dengan anggota keluarga yang lain, Pak. Itu bisa menimbulkan rasa kecewa Iya. ya. Karena kan apalagi setiap hari kita bertemu dengan keluarga, pasangan kita, mungkin ada kekurangan dari pasangan kita yang membuat kita kecewa. Nah, Iya. itu di dalam keluarga. Dan kita pun juga mungkin kita merasa tidak mengecewakan, Iya. tapi bagi pasangan, mungkin perkataan, mungkin sikap, ya. Hmm. Ya, Pak Ari mengalami kekecewaan. Tadi Pak Daud mengatakan dalam keluarga. Dalam hal apa lagi Pak kita bisa mengalami kecewa? Yang berhubungan dengan apa? Pekerjaan. Ya bisa juga dengan pekerjaan. Pekerjaan ya. Pak Ari mungkin bisa cerita kayak apa itu Pak? Mengalami Pengalaman. rasa kecewa dalam pekerjaan. Kan Bapak pensiunan guru ya Pak ya? Kepala sekolah bahkan ya? Iya. Iya. Bagaimana? Ya Bapak bisa begini cerita? Pak ya, rasa kecewa itu sebenarnya itu datang dari diri kita sendiri. Datang dari diri kita sendiri karena apa? Karena kita tidak mau mengubah sifat kita dalam kehidupan. Tidak mau mengubah Sifat sifat. kita dalam kehidupan, Pak. Hmm. Ya. Jadi kalau kita itu merasakan sesuatu kekecewaan, sebaiknya kita nggak usah terlalu berpikir. Akan membuat kita juga pun kembali kepada Putus asa. ya penyakit yang masuk dalam tubuh kita, Pak. Oh. Itu aja yang saya bilang. Jadi ada. Karena kekecewaan itu datang dari hal-hal yang timbul, Ya. bukan dari pekerjaan saja, Pak. Ya. Keluarga nomor satu, Nomor satu keluarga ya. nomor dua datang ke pekerjaan, ya. Kalau Dan ini saling berhubungan ya. ya, kalau kekecewaan itu tidak bisa diatasi, Ya. ya Pak ya, gitu. Tapi kalau bisa diatasi, nah cara mengatasinya tuh untuk saya tuh bisa. Ya. Nanti kita akan jawab di pertanyaan berikut itu ya. Ya Pak ya. Jadi Bapak mengatakan pekerjaan ya. Pekerjaan juga. Pekerjaan karena kita tidak mau mengubah. Ya, kita tidak mau mengubah Oke. pola hidup kita. Pola hidup. Ya. Silakan. Kecewa sama Ibu Yokbet. siapa? Kecewa sama apa? Tadi kan keluarga sudah, pekerjaan sudah. Dalam hal apa lagi Bu kita bisa mengalami kecewa yang berhubungan dengan apa? Teman-teman pernah nggak? Saudara kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Teman saya rasa Pak, selama saya bekerja, saya itu menjaga supaya saya tidak mau mengecewakan orang. Iya, lebih baik orang mengecewakan saya tidak mau mengecewakan orang. Dan kalau saya suka bilang lebih baik kamu terus terang, jangan sampai menyimpan dendam begitu. Jangan menyimpan dendam. Iya, sehingga puji Tuhan saya dari pertama bekerja sampai saya tidak punya musuh dengan teman, walaupun mereka sering ada itu dengan teman satu dengan yang lain tidak enak, tidak sering berantem, tapi saya jaga. Sekarang saya pun prinsip Pak, saya datang dari jauh, bukan saya cari masalah, tapi saya datang dari jauh untuk kerja ini, saya cari teman. Cari teman, Hubungan cari yang damai. baik. Iya, saya tidak mau bikin kecewa orang. Iya. Iya. Tapi mungkin Bu Yobet ada rasa kecewa dengan teman gitu. Kalau tadi kan yang disampaikan kan Ibu supaya, berusaha tidak mengecewakan. ya, Iya. Tapi pernah Ibu sendiri kecewa gitu. Saya pernah kecewa. Pernah. Oh. pernah ya? Iya. Biasanya karena apa Bu? Teman mengecewakan itu karena apa? Ingkar janji atau bagaimana? Ingkar janji kayaknya mah. Udah janjian nih mau ketemu, ternyata nggak Enggak, jadi. Pak, karena saya waktu itu kan selalu ditunjuk untuk sebagai
pegang keuangan di sekolah ya Pak. Jadi kadang-kadang mereka suka, kepala sekolah sendiri katakan ke saya, mereka sendiri katakan ke kepala sekolah, karena di sekolah itu ada saya Protestan satu sama Katolik satu. Jadi mereka bilang, kenapa kepala sekolah kok percaya kepada Kristen, kok kita nggak dipercaya. Lalu ibu kepala sekolahnya panggil saya, waktu itu kan saya pemegang BOS. Lalu dia bilang, ada guru-guru ngomong begini. Saya bilang, ibu, saya menjalankan tugas itu, saya ingin supaya semua itu merasakan yang baik. Dan Pak, saya setiap kali saya berdoa buat Tuhan, saya bilang, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan supaya saya di dalam bekerja, saya tidak mau curang. Terus mau curang, itu yang curang, tidak adil. Iya, itulah. Jangan sampai itu ada kesan seperti itu ya. Saya tidak mau meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik untuk mereka. Saya harus berusaha untuk berbuat yang baik. Saya bilang saya tidak mau memalukan nama saya di sini, apalagi saya takut Tuhan, dan saya berbuat sesuatu harus jujur. Kan kadang-kadang mereka kalau ini bilang kayak punya uang sendiri, saya bilang memang bukan uang saya jaga ini. Saya tidak mau sampai orang bilang saya tidak jujur, begitu Pak. Perkataan mereka, ini kan bukan uangmu. Iya. Itu membuat ibu kecewa kan ya, pasti ya. Pasti Aduh, kecewa berat. saya sudah sampai pas mereka bilang saya dasar Yahudi. Saya bilang silakan ngomong, tapi saya ingin berbuat yang baik. Sampai ketua BP3 datang bilang, memang kalau ibu di sini, saya sudah tahu mereka semua punya kelemahan. Kalau ibu Yoke sini, saya lihat orangnya agak kuat. Saya bilang, saya tidak mau memalukan nama saya, apalagi saya ingat Tuhan. Saya senantiasa bilang, Tuhan tolong saya supaya saya dalam pekerjaan ini saya tidak mau mengecewakan Tuhan. Luar biasa ya. Sampai waktu terakhir, waktu mereka yang minta saya mau jadi pegang keuangan, saya bilang, Pak, sudah cukup. Saya udah tua, saya udah pensiun, silakan ke orang yang lain. Pas saya pensiun, terjadi di sana. Jadi bonceng. Iya. Waduh. Mereka telepon saya, aduh di sini udah sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Saya bilang, itu merasakan masyarakat. Iya, ya. Jadi Pak, betul kalau di dalam tugas kita selalu minta Tuhan tolong kita, Tuhan berkati, itu pasti. Ya, nanti itu ada di pertanyaan ketiga. Ya, apalagi ya, di bidang apa lagi yang membuat kita kecewa? Kalau saya ya Pak ya, hanya menambahkan, kadang-kadang fitnah itu bikin kita kecewa. Fitnah yang tidak berarti. Dari mana terutama? Misalnya kayak teman kerja atau saudara? Dari teman kerja juga. Kadang-kadang ya menyambung apa Bu Yok tadi. Saya juga di bagian keuangan. Kadang-kadang kalau ada selisih atau itu yang kita kebetulan salah menulis atau apa gitu kan. Tentu orang kan berpikiran uang itu dipakai ya, padahal kan belum kita cari. Kadang-kadang kan memang ada juga kesalahan dari, maksudnya bukan seperti orang yang berbuat, tetapi saya kena imbasnya. Saya contoh misalnya kayak pernah ada teman saya yang dia pakai uang, dia kebetulan dia yang tahu uang itu ada di dia. Tetapi dia diam. 1 minggu saya cuma berdoa. 1 minggu akhirnya apa? Saya pas waktu itu ada persembahan palungan di gereja. Uang saya kebetulan cuma 100.000 saya masukin itu. Itu selama kejadian yang pas saya hilang uang, kalau nggak salah 15 juta ya itu. Selama 1 minggu itu saya doain, Tuhan, uang saya tinggal ini, saya masukin hari Minggu persembahan palungan itu. Pulang dari gereja Pak, dia lihat saya, kebetulan satu tempat pekerjaan juga. Dia lihat saya, setelah itu saya sempat lihat juga kan dia bekerja juga sama saya. Akhirnya saya sampai di rumah, tiba-tiba ada telepon, langsung bilang, Mbak, uangnya udah dapat ya? Saya bilang, dapat dari mana? Iya, ada di saya. Nah itu orang secara manusia ya, saya kecewa
Iya. Tetapi tetap saya berbuat baik. Waktu itu saya pas pulang dari Manado, saya punya kaos yang baru beli, tak kasih ke dia. Orang lain bilang, kenapa kamu mesti ngasih? Lebih baik ngasih ke saya, orang udah berbuat jahat. Ya. Saya nggak nyangka gitu Pak. Akhirnya itu, hari itu juga saya langsung telepon bos saya dan saya katakan, Pak, ini ada bilang uangnya udah dapat. Nah, dapat bagaimana caranya? Ini ada katanya ada di dalam mobil. Mobil itu padahal ada orang udah pakai gitu, mobil perusahaan. Kok bisa Ya. ada, makanya itu ya fitnah yang mengecewakan kita, tetapi tetap Jadi andalkan. ya, rupanya dari segala segi kehidupan kita bisa timbul rasa kecewa. Nah, dan itu kadang tidak kita sangka, ya, tidak kita undang, datang dia. Ya sudah, itulah kenyataan hidup. Nah, sekarang pertanyaan 2. Sebutkan langkah pertama mengatasi rasa kecewa. Ya, langkah pertama apa? Tadi Menata dikatakan ulang. menata ulang. Seperti kata Pak Ari tadi ya, Pak ya. Ubah perilaku kita, ya. Tata ulang. Ya. Tata ulang, dan itu semua hal. Kalau ada masalah dalam pernikahan, hubungan suami istri, bertengkar nih, ya udah ditata ulang. Apanya nih yang membuat kita bertengkar? Introspeksi kali ya. Iya, tentu introspeksi diri dulu. Nah, baru tata ulang. Apa yang mesti ditata ulang? Mungkin cara kita ngomong, ya, membuat tersinggung. Ya, yang satu merasa, omongan saya biasa kok. Tapi yang lain bilang, enggak, kamu tuh kasar. Kasar itu Kalau ngomong. biasa udah bawaannya ya. Iya. Kan orang Ambon tuh kadang-kadang Kadang-kadang itu ya, suku tertentu ya. Padahal ngomongnya biasa. Cuman Iya. Ya, saya juga kan gitu sama istri-istri kan orang Jogja, jadi Iya. lembut gitu. Saya ngomongnya keras dan ini, jadi Apalagi orang pikirannya Jakarta saya kan. marah-marah, padahal enggak. Dikiranya marah-marah. Iya, Ya. pikirannya marah-marah, padahal enggak. Padahal ya begitu. Jadi ya udah ditata ulang. Ya. Ya udah, berarti nada suara saya harus Betul. turunkan. Betul. Ya. Begitu juga. Ya, tata ulang. Kalau misalkan waktu juga ya, di rumah tangga itu kan juga sering begitu. Istri udah bangun, suami masih mau tidur ya. Suami bilang, jangan berisik di dapur, saya masih mau tidur ya. Waduh, ini gimana nih? Sementara nanti kalau nggak masak diomelin, ya Bu ya, mana makanan nih? Apa saja sih yang kau kerjakan, kok sarapan belum ada? Ya, serba salah. Bangun pagi dibilang berisik, nggak masak nanti dibilang bukan istri yang baik, dan seterusnya. Jadi ini tata ulang ya. Nah, dalam pekerjaan begitu juga ya. Tadi Natu Arina menyampaikan, ya udah ditata ulang nih. Ibu Yokbet apalagi tadi kesaksiannya luar biasa tuh. menjaga hubungan baik. Jaga hubungan baik, walaupun ya kata-katanya kasar juga ya. Kamu tuh Yahudi, waduh. Itu kasar banget tuh ya. Tapi luar biasa. Masih sabar orangnya. Ya, kesaksian Ibu Yokbet tadi, wah, sabar ya. Yang penting adil, tidak baik, bekerja jujur. dengan baik, jujur, tidak ada penggelapan dana. Nah, terbukti sekarang ketika ditangani orang lain berantakan ya Bu ya. Sayangnya mereka tidak bisa mengikuti ya. Ya, tata ulang. Baik, yang kedua. Pertanyaan nomor 3, sebutkan langkah kedua mengatasi rasa kecewa. Tadi apa? Mengingat. Mengingat apa? Pemimpin kita. Siapa pemimpin hidup kita? Kan ada lagunya ya, ku tahu siapa yang pimpin masa depan hidupku. Ya kan? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ya, jadi kita harus tahu siapa yang memimpin hidup kita. Hidup kita ini milik siapa? Ya, kalau hidup kita milik Tuhan, yakinlah
Tuhan pasti memimpin kita. Bahkan lebih lagi ya, kita ini anak-anaknya, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ya, kita ini Diakui apa sebagai anak Allah. iya, saya ini anak Tuhan. Nggak mungkin engkau Bapakku meninggalkan aku, nggak mungkin. Nah begitu, jadi selalu yakinkan diri kita. Tadi bahkan diminta carilah ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan motivasi kita. Ya, jadi ada perlunya saudara-saudara kita itu menghafal ayat Alkitab. Sekali lagi ya, bukan untuk dijadikan mantra, bukan, tapi untuk memotivasi. Tadi disebutkan salah satunya Filipi 4 ayat 13 ya. Itu ayat yang bagus tuh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ayat ini luar biasa membangun banyak motivasi. Banyak orang Kristen yang akan menjalani operasi yang berat, dia mengucapkan kalimat ini berkali-kali, segala perkara termasuk operasi berat ini dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Diucapkan terus. Itu akan membangkitkan sel-sel tubuh kita menjadi semangat, ya, sehingga kita nggak takut operasi besar, masalah besar dalam rumah tangga juga semua dapat kutanggung karena Yesus yang memberi kekuatan. Jadi bukan karena kekuatan kita ya, bukan karena kekuatan kita, kekuatan Tuhan Yesus. Iya. Ya tadi Bu Yoko kan sudah sampaikan. Iya. Iya. Karena Tuhan bisa. Iya. Kalau ibu bukan karena Tuhan sudah lama keluar dari sekolah ya. Tapi saya suka bilang, aduh Tuhan kasih kesabaran untuk saya. Luar biasa. Kasih kesabaran. Ya. Dan ibu ingat ayat Alkitab pasti tentang kesabaran ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang menjadi anak-anak Allah, dan seterusnya. Itu banyak tuh ayat-ayat Alkitab seperti itu. Dan mengingat Allah itu menurut saya juga tidak bukan berarti kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengingat berarti kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Baik, pertanyaan terakhir, sebutkan langkah ketiga mengatasi rasa kecewa. Lawan. Iya. Ada ayat Alkitabnya tadi ya? Yakobus 4 ayat 7. Iya. Lawanlah iblis. Lawanlah iblis. Betul. Jadi jangan belum melawan sudah menyerah. Apa istilahnya? Belum itu sudah keok. Ya Pak ya, apa istilahnya? Belum apa sudah keok. Belum. Tapi kita cara melawannya juga itu kan harus dengan bijak. Jadi tidak seakan-akan kita lawan dengan emosi. Betul. Ya. Nah, salah satu contoh Pak ya. Saya datang tahun 77 di sini Pak. Ke Sukabumi. Sukabumi di daerah Cijure sana. Saya satu guru dengan itu, dia dari Medan tapi dari Padang tapi lama di Bandung. Kita satu sekolah. Nah, setiap hari Sabtu pagi kalau kita ketemu di kantor, dia bertanya saya, Pak Ari, siapa sih Yesus tuh? Saya bilang, Pak, saya nggak bisa jelaskan dengan Bapak sendiri. Nanti kita bisa ribut, kita bisa berantem. Nah, mungkin ada sampai 1 bulan setiap minggu tuh dia tanya saya begitu. Saatnya begitu gajian Pak, nah saya lawan semuanya. Saatnya gajian, dia tanya, saya bilang Pak kebetulan gajian ya. Besok saya tanggung ongkos kita 2 ke Jakarta ke Kementerian Agama. Di sana ada dirjen-dirjen. Ya. Agama Islam, Kristen, Katolik semua ada. Bapak tanyakan di dirjen-dirjen. Itu jelas. Jadi langsung ke pejabat tinggi. kalau Bapak tanya ke saya, nanti kita bisa ribut. Jadi
dia sudah nggak nanya. Bahaya ini. Kalau saya tanya lagi saya mau dibawa ke dirjen. Jadi kita tidak usah dengan hal-hal yang emosi, atau kita ambil langkah-langkah yang terpikir sama mereka juga gitu kan, sehingga iya ya benar juga ya gitu. Jadi nggak ada keributan gitu. Itu mungkin ya cara mengatasi melawannya gitu, baik melawan. Dan kalau kita melawan dengan emosi, Pak, itu tidak akan beres kekecewaan kita. Gitu. Jangan jauh-jauh lah, saya dengan Ibu Yoki aja gitulah. Kalau sudah ada, saya mah pergi aja, saya nggak melawan. Jangan Pak. Saya keluar aja. Kalau marah begitu pergi. Kirain pergi melarikan diri. Biar aja kalau Isa Proka atau pergi jalan-jalan begitu ke kota, balik lagi sudah dia mau masuk lagi. Daripada kita mau tambah kata dan segala macam untuk malah tambah panas ya. Itu kan. Jadi itulah mungkin cara melawan Rasa kecewa ini, hal-hal ini yang perlu harus kita dengan bijak ya, juga. bijak. Ya. Jangan dengan emosi, gitu ya. Harusnya ya dengan bijak itu bagaimana solusinya yang kita ambil yang terbaik, sehingga mereka juga pun tahu gitu. Ya. Om Ari, saya boleh tanya, Iya. kenapa Om Ari nggak bisa jelaskan, tapi dengan cara Om Ari, caranya Om Ari sendiri. Oh Yesus ini yang setiap minggu saya ke gereja, yang saya sembah misalnya. Takutnya dia bilang begini Om Ari, sampai ke Jakarta ke Dirjen ini, waduh ongkos saya ke sana juga berat banget. Masa saya cuma mau tanya itu, jauh-jauh saya mesti ke Jakarta tanya ke Dirjen. Gimana Bu Yo? Karena begini Bu, karena kita baru datang ini kan kita juga masih Menjaga etika ya, hubungan. Kedua, ya kalau saya bisa jawab, dia mau terima dengan baik Bu. Kalau dia mau, kalau tidak, yang benar jadi ribut ya. Itu bisa jadi berantem. Ya udah lebih baik ke dirjen saja. Oh, Lebih baik ke dirjen. masuk belakang. Ya. Nah, gimana ke sana? Karena dari situ, ya kan, dia berpikir, wah, kalau saya ke Jakarta dengan Pak Ari, ongkosnya. Bener ya. Jadi kita berpikir kalau menghadap orang di sana saya tanya gitu. Jadi kita karena beginilah Bu ya. Saya nih terus terang, orang tua saya, bapak saya tuh Pak pensiun Kenil. Oh. Ya Pak ya. Jadi dia itu sudah tahu ini bukan Jawa Barat dulu Priangan. Ya. Gitu aja ya. Kalau dia bahasa Sunda, bahasa Sumatera segala macam dia tahu, Kalimantan apa dia tahu gitu Pak. Jadi waktu berangkat tuh dia sudah kasih tahu. Di sana kamu tidur nggak susah, ya banyak langgar-langgar kecil. Kamu bilang saja baik-baik, saya ini baru datang, apa saya mau istirahat, nggak apa-apa, selama Bapak sudah merasakan katanya gitu. Begitu Pak. Nah terus di sana kamu jangan ambil tradisi di sini. Kita nih nggak percaya Pak bahwa Bapak saya ini bisa bahasa Sunda Pak. Ada orang Garut dulu itu kan mereka suka ngalem solder panci gitu. Cek gitu. Trek. Kita pulang dari kebun sore-sore, dia tuh jalan kan kita jalan pantai ini kan dia biasa sana. Dia liwat. Nah, ngobrol dengan bapak saya tanya dari mana, dari Jawa. Jawa mana? Jawa Barat. Langsung bapak saya tanya bahasa Sunda. Oh dia kaget juga begitu. Oh bapak bisa. Dia ngobrol, kita tuh nggak tahu, kita ketawa aja di belakang gitu. Bicara apa gitu. Dari situ dia diajak ke rumah. Biar dia tinggal di rumah untuk usaha apa orang-orang datang tempel-tempel atau begitu. Nah
Terus dalam jangka 1 bulan dia kan pindah ke kampung lain lagi. Jadi setelah datang ke sini saya tuh tidak merasa Asing. asing gitu karena sudah dikasih tahu. Salah satu contoh Pak, kita baru datang di Cibadak ini. Ini jangan ketawa Pak ya. Kita dijemput dengan besi besar-besar di Priuk ini Pak. Dijemput dengan apa? Bis besar. Jadi ya orang aman bilang oto besar-besar lah. Ya, auto besar. Naik. Kita turun di Cibadak untuk mau dibagi ke kecamatan-kecamatan. Gitu ya Pak ya. Kan sudah haus semua nih Pak. Jadi itu teh yang di baskom besar-besar ini kan nggak pakai gula kan? Berambut kan mas. Teh pahit. Teh tanpa gula. Ini kecewa juga ya. Kecewa. Begitu turun semua lari serang itu teh, ambil gelas. Saya dengan teman 2 ini saya bilang, kita berdiri di warung loh, kita beli pantang. Kenapa Bu? Itu nggak manis Bapak, saya sudah bilang. Iya benar, iya. Nanti sekali lihatnya sebentar kalau mereka nggak ribut di sana. Begitu mereka minum. Apalagi kan saudara-saudara dari Maluku Tenggara ini kan dari tadi banget atau wah memang kok itu sih dikira teh manis begitu masuk kok pahit amat. Bapak kamu di sini katanya akarnya gula, pohon gula di sini kamu tuh masa kayaknya mana orang Kecewa. mana orang mengerti itu. Iya. Mereka lari ke warung, kita bertiga ketawa. Lari bersama. Saya mereka si Ari kamu ketawa. Kamu tuh bodoh, jangan bernafas, jangan marah-marah. Sudah biasa. Kebiasaan orang di sini teh itu tanpa gula. Itu pada tahun 70 kita baru sampai kekecewaan itu. Saya bilang Jadi harus bijak. Kalau jangan marah-marah ya. Kalau marah-marah itu malah diusir. kita ketawa aja itu memang hal-hal itulah yang kita harus Pahami, pelajari. Ya, pelajari. Baik. Terus Pak saya harus ini ngomong satu ini lagi ya. Ya. Dulu saya baru datang itu nih. Jadi saya belum bisa itu ya, belum rajin untuk baca Alkitab begitu. Ya. Terus ada teman dia bilang begini, Bu, kalau di Kristen itu yang dimakan Adam dan Hawa itu buah apa? Lalu dia bilang, saya bilang buat dia, kalau kamu apa buah yang dia bilang kalau di saya itu buah apel katanya. Apel. Kata saya apa kalau saya mah sepengetahuan saya di Alkitab itu tidak ada nama, cuma buah pengetahuan baik dan jahat. Iya. Iya. Nah, dia bilang iya kalau di saya mah buah apel. Buah apel ya? Iya, saya bilang aduh nggak tahu kalau saya. Kasihan tukang apel tuh. Saya baca itu di Alkitab saya itu tidak ada nama, cuma bilang buah pengetahuan baik dan jahat. Itu benar Bu. Jadi memang ya begitulah kekecewaan itu kan satu tergantung dari kita sendiri juga ya, dalam perilaku kehidupan kita. Ya. Baik, saudara-saudara, jadi itulah 3 cara mengatasi rasa kecewa. Tata ulang, ya. Tata ulang kehidupan kita, tingkah laku kita semuanya. Yang kedua, kita harus selalu yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Dan yang ketiga, lawanlah iblis yang selalu berusaha membuat kita jatuh karena kecewa. Tolak, ya, tolak kuasa iblis. Ya. Demikian bahan PA kita. Terima kasih untuk kita semua mengambil bagian dalam menjawab pertanyaan ini. Ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar dan mempelajari bersama-sama dengan Pendeta Luther tema pada sore hari ini, kita akan memuji Tuhan dari NKP nomor 196 bait 1 dan 2, ku beroleh berkat. Dan untuk persembahan kita siapkan dan kita sambil bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Pak, ada yang mau didoakan? Khusus Pak, saya mau minta Bapak berdoa untuk keberangkatan Pak Ari dengan ponakannya yang ada jadi mereka 6 orang semua Pak, rencananya ke tanggal 18 mau berangkat ke Ambon. 18 Juni Iya, ya. iya. Ya. Jadi 7 sama Pak Ari. 6 Enam orang. orang. 6 sama Pak Ari ya. Iya. Ya. Tanggal 18 Juni. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Ari Kernite, kami merasakan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana mengatasi rasa kecewa. Kami mohon Tuhan memberkati Pak Ari dalam kegiatan sehari-hari, dalam rencana-rencananya. Tanggal 18 Juni yang akan datang, Pak Ari bersama dengan rombongan, jumlahnya semuanya 6 orang, akan berangkat ke Ambon. Tuhan sertai perjalanan ini, penerbangan atau dengan cara yang lain, sehingga boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Berkati juga kegiatan Pak Ari di Ambon. Berkati Ibu Yokbet dalam kegiatan sehari-hari di tengah keluarga maupun juga kegiatan lainnya, supaya bersama dengan Pak Ari tetap sehat, penuh sukacita, dan di dalam kesetiaan hanya pada Tuhan. Berkati kedua anak, yaitu Rani dan Stanley, supaya tetap di dalam iman dan pengharapan yang teguh. Dalam tanggung jawab Rani sebagai guru, Tuhan berikan kesabaran dan hati yang bijaksana. Dan Stanley, Tuhan berkati dalam segala rencana masa depannya. Berkati keluarga kami masing-masing ya Bapa, karena hanya Engkau lah yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkati agar dapat kami pakai bagi pelayanan di tengah jemaat kami. Kami alaskan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan, PA kita malam hari ini. Sampai jumpa di persekutuan berumah tangga minggu depan. Shalom. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa.